Maria punya putra namanya Isa yang Anda yakini sebagai the Jesus of Christ. Kenapa kita harus berdebat tentang imannya orang? Kita hanya meluruskan iman itu hak Anda. Tetapi ketika Anda beriman, tidak penting bagi kita untuk memperdebatkan itu. Mari kita saling menjaga, saling menghormati perbedaan yang ada. Teman-teman dari Muhammadiyah, dari NU, PGI ini, insya Allah sangat bersenang hati ketika melalui satu masjid, ternyata dia berseberangan dengan kelenteng. Coba di Siantan, Pak, kami berhadapan dengan kelenteng, Pak. Bahkan ketika salah satu masjid kami itu tidak mau dibangun, yang selalu meminta kami bangun masjid itu biar lebih indah, itu teman-teman dari kelenteng, Pak. Jadi siapa tahu besok kami mau bangun masjid, tiba-tiba PGI telepon, Pak Kiai, masjid udah selesai belum? Belum, Pak. Kendalanya apa? Dana. Oh, tenang, lanjut aja, kami siapin dananya, gitu kan. Bisa saja kan, Pak. Cuma masalahnya takutnya arisan malah ini, Pak. Nanti PGI mau bangun gereja, Pak Ustadz yang kemarin gimana, belum dibayar itu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan karena saya pakai sarung polisi, ini yang harus tanggung jawab Wakapolres, Pak. Ini malam-malam saya dihubungi dengan teman-teman pejabat utama harus hadir. Saya bilang, baik, kita saling ancam saja. Boleh sampean ngancam saya, tapi ingat, malam ini saya udah dapat sarung yang warnanya sama dengan seragam polisi. Tapi jangan senang-senang dulu, harus dibayar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa alihi min ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Wakapolresta Pontianak Bapak AKBP Natalia Budi Dharma, walaupun namanya agak feminim, karena Natalia, Pak. Ternyata cantik juga beliau, ya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya, karena saya pernah mengaji di pondok pesantren beliau di Al-Jihad sekira 5 tahun. Walaupun kelihatannya usia saya sudah menyusul beliau, Pak. Sahabat-sahabat dan teman-teman, para pastor, para pendeta, para pedande, ini luar biasa ini. Iya, luar biasa. Boleh pinjem? Iya, iya. Saya senang warna merah, Pak. Ya, saya senang warna merah. Jadi doa beliau semuanya sangat luar biasa dan menggugah hati kita semuanya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang saya hormati Ketua PGI Kota Pontianak, kemudian abang senior saya Ketua PCNU Kota Pontianak, mohon izin Abang Kiai, saya harus bicara di depan abang. Tapi kalau ilmu yang itu enggak saya keluarkan hari ini, Bang. Ketua Muhammadiyah Kota Pontianak, teman-teman GMKI, kemudian Pemuda Gereja Indonesia, Ketua PC Muhammadiyah, dan yang paling penting mari kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 untuk Polri. Semoga Polri semakin hebat. Dan mohon izin kalau saya lewat nggak pakai helm jangan ditilang, Pak. Oh, tilang aja ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan menghargai orang lain. Setiap agama memiliki fungsi dasar utama itu 2. Yang pertama adalah hubungan dirinya kepada Tuhannya, dan itu tidak bisa dibantah. Video-video ceramah saya yang viral yang ditonton oleh ratusan juta orang itu, yang saya terapkan cuma satu: bagaimana menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Manusia tidak bisa memilih. Pilihan yang dia pilih sesungguhnya adalah pilihan Tuhan. Kalau saya boleh memilih, nggak mau jadi orang Madura, Pak. Saya pengen jadi orang Arab, atau ya sekurang-kurangnya orang Perancis lah gitu.
Ya, agak tinggi, tegap, mata bulat, hidung mancung. Mohon maaf, jangan bilang pesek, Pak. Ini bukan pesek, ini sama dengan punya Bu Maria ini. Ini hanya minimalis saja, Pak. Fungsi agama yang pertama adalah hubungan dirinya yang sangat luar biasa, dan itu menyangkut nilai-nilai spiritualitas. Tidak bisa manusia yang lain memaksa orang yang lain untuk mengimani apa yang dia imani. Ketika kita mengimani sesuatu, yakini dan laksanakan sebaik-baiknya, agar hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita itu menjadi baik. Tetapi kemudian implikasi dari nilai-nilai iman itu kepada yang nomor dua, yaitu relasi kemanusiaan. Nabi SAW mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi Wakapolres yang insya Allah tahun depan jadi Kapolres. Ini bukan gratis kok. Mohon maaf, Bang. Teruskan. Nomor saya masih yang lama, Bang. Lah, jadi polisi ini harus bangga, Pak. Hari ini menurut data yang ada, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri itu semakin meningkat, hampir 80%. Ini menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang di Indonesia itu sangat percaya dengan polisi. Kecuali sama Jatmiko, Pak. Mana Jatmiko, Pak? Ada Jatmiko ya? Semuanya percaya, Pak. Maka Islam itu mengajarkan, Nabi kami berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak mungkin engkau pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya engkau tidak pandai berterima kasih. Kami sebagai masyarakat sipil mesti berterima kasih kepada Anda semuanya. Kalau tidak ada polisi yang bersusah payah menjaga Kamtibmas, kami nggak bisa tidur, Pak. Bagaimana mungkin kami bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa kalau kepada Anda kami tidak pandai berterima kasih? Maka sebagai wujud rasa terima kasih kami hadir dan mendoakan Anda semuanya. Amin. Ini keren, Pak. Saya selalu bilang di mana-mana. Kalau saya kan suka diserang itu di medsos. Ini ustadznya polisi, ya nggak apa-apa. Wong saya dengan teman-teman kepolisian sama. Kami juga sebagai manusia biasa yang punya hak, punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Yang membedakan teman-teman ini disumpah. Maka hati-hati, ingat sumpahnya. Pak Waka, waktu Pak Waka pegang kitab suci, saya berjanji. Ya kan begitu. Hanya sekedar mengingatkan saja. Yang muslim pun juga bersumpah demi Allah. Kita ini bersumpah atas nama Tuhan kita masing-masing yang kita imani. Menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan kita. Ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa pagi ini. Waktu saya ceramah berapa menit ya? Apa? Berapa jam, Pak? Dengan segala hormat saya turun dari sekarang, Pak. Video saya yang terbaru ini 1 minggu yang lalu itu viral di TikTok, itu kurang lebih ditonton 1,4 juta dalam 1 minggu. Apa yang saya sampaikan, iman itu final. Yang belum final adalah merawat imannya. Merawat iman itu adalah menjaga hubungan relasi kemanusiaannya. Tadi kami muslim menyebutnya Allah. Yang di sana teman kami Katolik, kalau dalam bahasa Arab, kalau kami menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, kalau dalam bahasa Arab beliau itu dengan nama ini Bismil Ab wal Ibn wa Ruhul Qudus.
Kalau boleh saya transliterasi ke dalam bahasa Arab, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu hak beliau. Sebagai manusia beriman, sebagai muslim yang baik, saya harus mendengarkan doa beliau. Persoalan saya yakin apa tidak, itu bukan urusan saya. Tapi yang paling penting bagaimana bahwa doa itu sangat baik. Ini lagi-lagi kita diajarkan bagaimana bahwa umat Islam itu diajarkan tasammuh. Apa itu tasammuh? Legowo, punya sikap toleran. Saya paling tidak terlalu tertarik ketika menggunakan kata mayoritas dan minoritas. Saya tidak terlalu tertarik dengan kata itu. Kenapa? Karena agama kita Islam mengajarkan bagaimana menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Yang harus kita tunjukkan bukan hanya sekedar jumlah, tapi kualitas dari iman itu sendiri. Buktikan bahwa kita manusia beriman. Caranya adalah bertanggung jawab. Kok pada tegang sih, Pak? Nampaknya sarapannya nggak cukup ya. Nah, oleh karenanya tadi dengan doa-doa yang hebat, dengan kalimat-kalimat yang indah, mudah-mudahan bangsa Indonesia melalui teman-teman di Kepolisian Republik Indonesia semakin lebih hebat ke depannya. Ini penting, Pak. Saya tadi malam baru pulang sekitar jam 1 dari Kecamatan Kakap, karena memang dalam 1 bulan ini saya hampir penuh, Komandan, sampai nanti tahun 2025 jadwal saya penuh, Pak. Sombong enggak boleh, Pak. Lagak boleh lah. Ini sekedar sinyal saja sama Pak AKBP gitu kan, bahwa saya enggak murah gitu kan. Oh iya, sekedar informasi saja, Komandan. Kemarin hadiahnya itu sudah saya terima dan sama tim sudah dimanfaatkan. Cuma kurang satu, dan ada alat yang harganya 12 juta belum dibayar itu, Pak. Mahal di ongkos ngundang beliau nih kan. Tapi kalau untuk jajaran kepolisian, Pak, insya Allah selalu siap saya 24 jam. Enggak, karena bagi saya itu penting. Saya cerita sama anak-anak. Ya namanya anak-anak cerita, Bi, boleh nggak saya jadi polisi? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bi? Nanti kalau kamu itu jadi polisi ya paling mentok-mentok nanti pangkatmu itu ya apa itu yang balok satu itu, nah, paling nanti ketemu Pak Budi kamu diperintah begini. Tapi kalau kamu jadi kiai kamu bisa marah-marah sama Pak Budi. Saya bilang gitu. Nah, saya ditanya tadi malam, Pak Kiai boleh nggak saya bertanya tentang manusia, sejak kapan kita ini berpisah, padahal datuk moyang kita itu sama, Adam. Di nabi mana, di manusia yang mana kita ini kemudian berpisah? Baik, saya cerita singkat karena memang tadi malam waktu saya itu sangat singkat sekali, bahwa Adam itu punya keturunan yang ke-9 namanya Nuh. Kalau dalam konsep teman-teman dalam Injil biasa disebut dengan Noah. Kalau Idris itu sering disebut dengan Henoh. Noah atau Nuh punya 4 anak. Yang pertama namanya Kanaan, bukan Adnan, Pak ya. Kebetulan saya lihat namanya Adnan di situ. Bukan. Bukan Kanaan, Bang. Kanaan ini ditenggelamkan oleh Tuhan, Pak. Yang diselamatkan putranya cuma 3, Syam, Yafis, dan Ham. Syam itu menurunkan bangsa-bangsa besar dunia, termasuk diantaranya adalah bangsa-bangsa Arab. Itu dari keturunan Syam, maka sering disebut dengan Smith atau Syamit. Yang kedua namanya Ham. Ham ini punya anak keturunan bertubuh kecil, bermata agak sipit, berkulit agak sedikit kuning langsat dan ada yang agak sedikit gelap, dan itulah kita, Pak. Indonesia dan seluruh Asia itu rata-rata keturunan Ham. Sementara yang keturunan Yafis
Anak Nuh yang bungsu itu yang menurunkan manusia bangsa-bangsa Afrika itu Yafis. Artinya sebenarnya akar kemanusiaan kita sama. Kita sama-sama anak keturunan dari Nuh yang bersumber dari Yafis. Sedangkan Ham yang melahirkan bangsa-bangsa Afrika. Kenapa kemudian kita berubah? Karena berpindah tempat. Proses-proses kemanusiaan terus berlanjut. Nah sekarang kemudian yang kemudian Abraham. Dari mana Abraham itu turun? Yang di dalam Quran sering disebut dengan nama Ibrahim. Saya jelasin. Syam itu punya anak. Saya naikin dulu dari bawah. Ibrahim dalam konteks sejarah Islam disebut sebagai anaknya Azar bin Ra'u bin Falih bin Abir, kemudian Abir itu bin Arfahsyad, kemudian Abir itu anaknya Salih, Nabi Salih bin Arfahsyad bin Syam yang cerita tadi. Syam ini anaknya Nuh bin Lamih bin Matusalih itu anaknya Henoh atau Idris bin Yarid bin Kinan bin Mihlai bin Ahnus bin Sis dan bin Adam. Kenapa kemudian berpecah? Abraham punya 2 istri, Ibrahim punya 2 istri, walaupun sebagian sejarawan menyebut 3, tapi yang lebih masyhur 2 istri saja. Nah, jadi kalau misalnya Pak Wakapolres, ini baru misal, jangan namin dulu, ini main angkat tangan aja gitu kan. Misalnya mau nyontoh Ibrahim atau Abraham, maka kawinlah 2. Mau nyontoh nggak nih? Ini berat urusan nih. Istri Ibrahim yang pertama namanya Sarah, perempuan Mesir, tidak punya anak, dianggap mandul pada masa itu. Saking cintanya Sarah kepada Ibrahim, ini sinyal buat ibu-ibu Bayangkari di belakang. Buat Polwan, saking cintanya Sarah kepada suaminya Ibrahim, Ibrahim ditawarin, suamiku Ibrahim, maukah engkau menikah lagi? Mau. Ya Ibrahim yang mana nih? Ini bukan Ibrahim, orang Pontianak bukan Ibrahim, Brahim. Akhirnya kemudian Ibrahim menerima keinginan dari istrinya Sarah dan menikahlah dengan perempuan Palestina yang dulu disebut dengan Filistin, kemudian dalam beberapa kalimat Injil sering disebut sebagai Kanaan. Namanya Hajar. Maka Ismail itu terarabkan bukan karena bapaknya Ibrahim, kan Ibrahim bukan orang Arab. Saya lurusin dulu nih, banyak persepsi yang keliru tentang Ibrahim. Ibrahim disebut Arab, bukan. Ibrahim bukan bangsa Arab. Ibrahim itu orang Babilonia, hari ini disebut dengan Irak. Boleh minum dulu Pak? Apa Komandan Heri? Ini aplikasinya mahal loh. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Ismail jadi nabi tapi tidak punya anak yang menjadi nabi. Dia cuma punya anak yang bernama Haidar, sering disebut dengan Kidar. Dari ibu yang Hajar, maka dia terarabkan. Dia terarabkan karena ibu. Nah sekarang Ibrahim dari istri yang pertama, kemudian tiba-tiba Sarah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Ishak melahirkan anak laki-laki yang bernama Yakub.
yang di dalam pemahaman bahasa Ibrani Yakub sering disebut sebagai Ezrail. Dalam bahasa Ibrani Ezra artinya kekasih, El itu Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani ada kata El, itu menunjukkan El, Tuhan. Maka sering digunakan dalam bahasa doa sebagai Eloh, Elohim, atau Ilah. Kalau di dalam bahasa Aramaik, dalam dialek Suryani yang lagi viral kemarin, yang koli itu, sebenarnya kalau dalam bahasa Syriak, Suryani dalam dialek Syriak, kalau tadi salam itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom, dalam bahasa Suryani dialek Syriak menggunakan shalom. Di dalam bahasa Arab salam. Akarnya sama. Gitu. Nah, lahir yang kemudian Yakub. Yakub ini disebut Israel, punya anak 12. Yusuf bersaudara. Yusuf bersaudara itu disebut oleh Allah sebagai Bani Israel, anak keturunannya Israel. Abangnya Yusuf salah satunya bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak 2 jadi nabi. Pertama Musa atau yang disebut dengan Moses. Kemudian adiknya bernama Harun. Abangnya Yusuf yang satunya bernama Yahuda. Yahuda punya keturunan sampai kemana? Daud. Atau Anda sering menyebutnya sebagai the King of David. Daud punya anak namanya Sulaiman dalam Quran. Kategori Anda menyebutnya itu sebagai the King of Solomo. Punya anak 2, tidak jadi nabi. Terus keturunannya nanti sampai kemana? Sampai kepada Imran. Imran punya istri namanya Hana. Hana punya anak namanya Maryam. Bukan Maria yang ini. Dalam bahasa Anda sering disebut sebagai Maria. Maria punya putra namanya Isa, yang Anda yakini sebagai the Jesus of Christ. Sederhana saja memahami itu. Kenapa kita harus berdebat tentang imannya orang? Kita hanya meluruskan iman itu hak Anda. Tetapi ketika Anda beriman, tidak penting bagi kita untuk memperdebatkan itu. Mari kita saling menjaga, saling menghormati perbedaan yang ada. Karena Islam, ketika Rasulullah SAW dari keturunan Ismail ini yang tidak ada yang jadi nabi selain Nabi kita Muhammad SAW, salah satu datuknya Nabi itu memang bernama Adnan. Maka Nabi sering disebut dengan Arab Adnani, karena salah satu datuk moyang Nabi itu bernama Adnan. Wah, ini bisa agak lagak sikit nih. Pas pula nih. Dan anehnya Nabi nggak ada namanya Jatmiko, Pak. Apalagi namanya Natalia. Ya Allah, pagi ini saya sangat bahagia, Pak. Gembira hati saya, Pak. Karena Pontianak, Kalimantan Barat ini miniaturnya Indonesia, Pak. Tanpa disadari oleh teman-teman kepolisian, mampu menjaga Pontianak ini sama dengan mampu menjaga Indonesia kecil, Pak. Kita bisa bayangin teman-teman dari Muhammadiyah, dari NU, PGI ini, insya Allah sangat bersenang hati ketika melalui satu masjid, ternyata dia berseberangan dengan kelenteng. Coba di Siantan, Pak, kami berhadapan dengan kelenteng, Pak. Bahkan ketika salah satu masjid kami itu tidak mau dibangun, yang selalu meminta kami bangun masjid itu biar lebih indah itu teman-teman dari kelenteng, Pak. Jadi siapa tahu besok kami mau bangun masjid, tiba-tiba PGI telepon, Pak Kiai, masjid udah selesai belum? Belum, Pak. Kendalanya apa? Dana. Oh, tenang, lanjut aja, kami siapin dananya, gitu kan. Bisa saja kan, Pak. Cuma masalahnya takutnya arisan malah ini, Pak.
Nanti PGI mau bangun gereja, Pak Ustadz yang kemarin gimana, belum dibayar itu. Indah Pak, sebab Nabi SAW ketika hijrah pindah dari Makkah ke Madinah, di kota Madinah dulu belum namanya Madinah tapi bernama Yathrib. Kenapa Yathrib? Dibangun oleh seorang yang bernama Yathrib bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh. Kemudian pindah ke sana. Di sana sudah ada entitas manusia beragama yang hebat dan besar. Entitas agama yang besar di sana pertama adalah Yahudi. Komunitasnya adalah Bani Quraidah dan Qainuqah. Sementara komunitas Kristiani yang ada di sana di Yathrib ini ada namanya kaum Hazraj. Ternyata ya namanya manusia. Komunitas Yahudi ini bertikai terus sesama mereka. Alhamdulillah Pak. Di komunitas agama apapun friksi itu mesti muncul yang namanya manusia. Coba NU bisa duduk bersandingan dengan Muhammadiyah kan? Siapa tahu nanti Muhammadiyah buka cabang di NU gitu kan. NU buka cabang di Muhammadiyah gitu kan. Atau kalau bahasanya Gus Dur itu kalau di Jombang itu ada NU cabang Kristen Pak. Itu bahasanya Gus Dur. Karena Gus Dur pengen menampilkan itu bagaimana wajah Islam yang penuh dengan keramahan, bukan kemarahan Pak. Islam harus punya stigma ramah, bukan marah. Sebagai rahmat bagi semesta raya, semesta alam. Tadi doa terakhir itu, salah satu doa dari umat Buddha itu, semoga seluruh makhluk berbahagia. Saya senang Pak, karena dari tadi pagi saya nggak bahagia sekali Pak. Kok bisa? Istri saya ngomel. Ini gara-gara mau datang ke Polresta ini. Malam-malam kita gedor pintu teman ini harus beli sarung. Ini sarungnya belum dibayar ini. Nah, saat saya dengar doa dari teman saya yang Buddha, nyes, tenang ini. Pasti Tuhan kabulkan ini. Kalau misalnya Tuhan tak kasih kabul, ini yang salah Pak Wakapolres nampaknya ini. Ini nggak ngerti temen gitu tuh kan. Ini penting bagi kita Pak untuk duduk bersama, mendialogkan kemanusiaan. Kita jaga umat kita masing-masing Pak. Kita jaga umat kita masing-masing. Kalau gereja, kalau teman dari vihara, dari pura, semuanya memerintahkan umatnya untuk bersama-sama membangun relasi kemanusiaan. Indonesia ini bukan hanya mampu membahagiakan orang Indonesia, tapi Indonesia insya Allah akan mampu merubah wajah dan peradaban dunia ini Pak. Kaum Aus dan Hazraj ini yang dari entitas atau komunitas Kristen ini kan ribut terus nih. Nabi hadir untuk mendamaikan teman-teman ini. Maka kemudian dibuatlah sebuah perjanjian oleh Nabi yang kita kenal sebagai perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah itu mengakomodir semuanya. Siapa? Yang Islam tanda tangan, yang Kristen tanda tangan, atau yang Nasrani tanda tangan, yang Yahudi tanda tangan. Kenapa Konghucu nggak ada? Di sana komunitas Cina belum ada Pak. Komunitas Arab tanda tangan semua. Tapi kata Nabi, ingat kita sudah berjanji persoalan hukum agama kalian, kalian kembali kepada hukum kalian masing-masing. Islam akan kembali kepada Al-Quran, yang Yahudi kembali kepada Taurah, yang Nasrani kembali kepada hukum Injilnya. Tapi persoalan membangun Madinah secara sosial, mari kita bangun bersama-sama kata Nabi. Maka nama Yathrib, asal kota ini diganti oleh Nabi menjadi Madinah yang bermakna peradaban baru. Kita sekarang harus menggagas peradaban yang lebih baik. Kita bisa duduk bersama-sama, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, saling mendoakan di antara sesama. Maka konsep peradaban manusia itu dalam Islam dikenal dengan 3 hal. Pertama ta'awun, yang kedua tasyawur, dan yang ketiga ta'afun. Yang pertama di dalam Islam tentang relasi kemanusiaan adalah saling
membantu antar satu dengan yang lainnya. Yang Al-Quran sebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa, jangan pernah kalian tolong menolong dalam perbuatan salah dan dosa. Itu penting. Mari kita umat Islam, kita harus mampu mengayomi dan melindungi sahabat-sahabat agama yang lain. Jangan pernah merasa bahwa karena jumlah kita banyak di tanah ini, kemudian kita mohon izin, mohon maaf, kemudian kita bertindak di luar nalar keagamaan dan bertindak di luar nalar hukum kita yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, tasyawur, saling bermusyawarah dalam setiap perkara. Nih, kalau ada apa-apa tinggal panggil para tokoh agama dan setiap agama masing-masing bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah ta'afun, mau saling maaf memaafkan. Tentu saya sebagai muslim ketika berkumpul dengan teman-teman komunitas agama yang lain, saya bukan muslim yang baik, saya juga mohon maaf. Tentu juga teman-teman dari komunitas gereja ketika ada hal-hal yang tidak tepat, layak rasanya kalau meminta maaf, karena memang relasi kemanusiaan itu yang nomor 3 adalah memaafkan. Dalam Islam kami diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat khudhil afwah, jadilah kalian sebagai manusia yang pemaaf. Kalau saya pernah membaca satu kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau pernah mengutip ucapan Isa bin Maryam. Apa ucapan Isa bin Maryam? Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika, innamal ihsan an tuhsina ila man asaa ilaika. Itu nasihat spiritual yang disampaikan oleh Isa bin Maryam. Apa kata Isa bin Maryam? Kebaikan dan kebajikan yang sesungguhnya adalah bukan ketika ada orang berbuat baik kemudian engkau baik, tetapi berbuat baiklah ketika orang lain itu berbuat jahat kepadamu. Ada orang yang baik karena membalas kebaikan itu biasa. Kata Isa itu disebut kadzalika mukafa'ah. Kalau perilaku seperti ini baik tapi biasa saja. Yang hebat itu, nah ini pesan ini juga akan sampai kepada Pak Budi sebagai Wakapolres karena beliau seorang Kristiani. Apa kata Isa? Isa mengatakan orang baik itu adalah dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Kenapa? Karena di dalam hati manusia yang beriman pasti penuh kasih sayang. Tidak ada kata kebencian di dalamnya. Kalau dalam video live TikTok saya, mohon maaf Tuan Pedanda, saya sering ditonton oleh teman-teman dari komunitas Hindu dan sering menyampaikan ya obrolan-obrolan karena mereka merasa senang dan merasa nyaman dengan dakwah-dakwah sederhana saya, Pak. Dan kemudian dari video analitik kami itu 30% itu penonton kami Katolik, Pak. Apalagi yang terakhir itu saya ceramah mengutip pakai bahasa Dayak, Pak. Bahasa Dayak itu kan unik tapi kadang-kadang lucu, Pak. Ngelihat cacing aja jadi gajah. Kaget ngelihat cacing, gajah. Padahal maksudnya mungkin dia kaget, Pak. Astaga. Dalam bahasa Dayak disebut gajah. Lah kami ini komunitas Madura sering kaget, cacing kau bilang gajah. Apalagi ketemu gajah gitu. Kemudian sebagai penutup, karena saya yakin hampir waktunya makan siang, Pak. Ya, kalau enggak ini kena adat nampaknya kita ini. Jadi teman-teman lembaga adat sudah nyiapin, wah ini bisa kena adat kalau enggak ada makan siang ini nih kan. Teman-teman para pejabat utama, para Kapolsek, kemudian Pak Jatmiko masih Kapolsek ya? Mas Miko main air, Mas? Agak lumayan besar juga di sana, Mas. Mas Miko, kira-kira berapa sih, Mas? Ada kan?
Minta didoain nggak nih? Para jamaah sekalian, sahabat-sahabat dan teman-teman kepolisian yang dirahmati Allah, pertemuan hari ini mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir ketika kita berjumpa di antara komunitas agama ini, tetapi ini menjadi jembatan penyambung di antara kita semuanya. Saya selalu cerita ke murid-murid saya itu, nak, dalam beragama itu harus membangun jembatan, bukan membangun tembok. Kalau membangun jembatan berarti mendekatkan sesuatu yang jauh. Kalau beragama membangun tembok, menjauhkan sesuatu yang dekat. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, hidup di bumi yang sama, makan dari tumbuhan yang tumbuh di tanah yang sama, minum dari air yang turun dari langit yang sama. Sesungguhnya kita ini juga hidup disinari oleh matahari yang sama. Untuk apa kita saling berebut tempat? Hidup tidak hanya tentang hari ini, tetapi hidup itu tentang masa depan kita. Bagaimana keberlangsungan umat, keberlangsungan kemanusiaan dan peradaban, lebih-lebih di Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, dari berbagai macam agama dan serta keyakinan yang ada, agar Indonesia ini ke depan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pemimpin bangsa hari ini, menuju Indonesia emas tahun 2045. Mudah-mudahan apa yang didoakan bersama-sama tadi menjadi spirit dan semangat kebersamaan untuk membangun negeri, dan tentu spesialnya untuk teman-teman kepolisian Republik Indonesia yang sedang berulang tahun yang ke-78. Mudah-mudahan Polri ke depan semakin lebih hebat, semakin memberikan manfaat, dan jangan pernah berkecil hati. Biarkan orang mau bilang apa, yang penting kita selalu berbuat, dan salam presisi. Terima kasih. Sudah cukup ya? Alhamdulillah sudah cukup, karena memang nampaknya perut kita sama-sama lapar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita terus bisa berkomunikasi, membangun peradaban bangsa yang lebih baik, membangun peradaban agama yang lebih humanis, dan senantiasa menjadikan kepolisian Republik Indonesia semakin lebih hebat di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Wakapolres. Saya doakan mudah-mudahan Anda selalu sukses dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa diberikan kebahagiaan dari dunia dan akhirat tentunya. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.